Semuanya apa kabar nih? Masih sehat selalu kan? Di tengah-tengah pandemi kayak gini, pasti Masih. aku seneng banget Puji nih. Tuhan. Kak Anu sehat? No? Aku sehat, puji Tuhan. Puji Bersyukur. Tuhan. Terima kasih banyak ya teman-teman udah menyempatkan waktunya, walaupun libur-libur nih masih semangat banget ikut webinar kita. Thank you so much guys. Sebentar lagi acara kita mau dimulai nih teman-teman, jadi mohon teman-teman sekalian untuk mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan mikrofonnya. Oh ya teman-teman, aku mau tanya di sini aku ada gambarnya nggak ya? Gak ada, Kak. Kamu putus-putus Ada, ya? Kak. Itel putus-putus. Nggak ada ini. Tahu aja. Oke, Hitam. aku save dulu sebentar ya, nanti aku balik lagi. Terima kasih. Iya. Oke, buat teman-teman yang udah bergabung, terima kasih banyak. Ini Giselnya keluar sebentar. Anyways, buat teman-teman yang punya informasi ini bisa share ke teman-teman lainnya yang ingin bergabung, atau buat teman-teman yang udah daftar tapi belum sempat gabung, mohon diinformasikan untuk bisa gabung ya. Halo teman-teman, udah ada belum ya gambar aku? Udah. Udah, oke. Thank you. Ya. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung memulai acara webinar kita pada kali ini. Teman-teman tolong pastikan untuk on cam dan mematikan tombol mikrofonnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Gisela Luneta, selaku MC pada acara webinar Mental Health, The Power of Self-Love, Minggu 28 Maret 2021. Yang terhormat, Ibu Novena Ulita SPD MSN, selaku perwakilan Ditmawa Universitas Mercu Buana. Yang kami hormati, Ibu Susan Bernadetta Stefani SEMM, selaku pembina UKM KMK Universitas Mercu Buana. Yang kami hormati para dosen Universitas Mercu Buana. Yang kami hormati Kak Deborah Basaria MPSI, psikolog selaku pemateri pada webinar kita kali ini. Yang kami hormati Kak Michelle selaku narasumber pada webinar kita kali ini, serta teman-teman terkasih yang telah hadir dalam kegiatan webinar The Power of Self-Love Minggu 28 Maret 2021. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber dan pemateri yang luar biasa kali ini, meskipun harus dilakukan secara online. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Acara ini merupakan acara tahunan yang dilaksanakan oleh UKM KMK Universitas Mercu Buana. Webinar kita kali ini mengusung tema tentang mental health, the power of self-love. Baik, para peserta dan hadirin sekalian, berikut ini saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Mercu Buana. Ketiga, sambutan. Keempat, pemaparan materi dan tanya jawab oleh Kak Deborah Basaria, MPSI, psikolog. Kelima, break time. Keenam, pembagian door prize. Ketujuh, sesi sharing bersama kami Shelteh. Dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib webinar Mental Health, The Power of Self-Love sebagai berikut. Yang pertama, peserta wajib mengaktifkan kamera dan dihimbau untuk menggunakan background yang telah diberikan oleh panitia. Yang kedua, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung.
Ketiga, peserta menuliskan ID atau nama dengan format nama underscore asal instansi. Saya ulangi, nama underscore asal instansi. Yang keempat, ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada pemateri atau narasumber dengan memberikan clue raise hand atau ikon tangan melambai. Peserta juga bisa bertanya dengan memanfaatkan kolom chat box yang ada pada aplikasi Zoom. Yang kelima, peserta diwajibkan untuk mengisi form absensi atau feedback yang akan diberikan di penghujung acara sebagai syarat sertifikat yang akan diberikan. Peserta diharapkan untuk mendokumentasikan diri saat webinar berlangsung sebagai bukti absensi. Yang terakhir, bagi yang akan mengajukan sertifikat akan kami kirim secara bertahap, paling lambat H+7 setelah pelaksanaan webinar melalui email. Selanjutnya, para hadirin sekalian, sebelum memulai acara, mari kita berdoa bersama-sama. Doa akan dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UMB. Para hadirin dimohon bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan kondisi mic masih di mute.
Baik, terima kasih semua hadirin. Selanjutnya, kita akan mendokumentasikan acara webinar kita terlebih dahulu. Bagi hadirin sekalian, mohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, Pupdok, apa sudah siap? Oke, kita akan mulai dari slide yang pertama dulu. Slide pertama mohon on cam semua. Saya akan hitung 1, 2, 3. Selanjutnya di slide yang kedua, saya akan on cam. Teman-teman juga mohon diharap untuk on cam di slide kedua. Saya akan hitung 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga, saya hitung 1, 2, 3. Selanjutnya di slide keempat, saya hitung 1, 2, 3. Selanjutnya slide kelima, saya hitung 1, 2, 3. Selanjutnya slide keenam, saya hitung 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketujuh, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Mohon maaf ada 9 slide ternyata. Satu slide lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan nih. Nah, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Angela Natalia Marito selaku Ketua Pelaksana kegiatan webinar The Power of Self-Love. Kepada Angela Marito, dipersilakan. Terima kasih Giselle. Halo semuanya. Di sini aku mau ngucapin terima kasih untuk semua yang sudah mendukung baik secara moral ataupun material sehingga acara ini bisa terlaksana hari ini. Aku juga terima kasih untuk semua dosen-dosen yang sudah bersedia untuk hadir dalam acara kami ini. Dan untuk semua panitia yang sudah kerja keras untuk acara ini, terima kasih. Dan tak lupa yang paling penting, untuk teman-teman semuanya yang mau berpartisipasi dalam acara kita ini, aku apresiasi sangat luar biasa sama teman-teman. Semoga acara ini berjalan lancar dan juga bawa dampak positif untuk kita semua. Pokoknya bermanfaat. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Angela Marito. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Hansel Maximilian selaku Ketua UKM KMK Universitas Mercu Buana. Kepada Hansel, kami persilakan. Oke, selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Hansel Maximilian. Saya di sini selaku Ketua dari KMK Mercu Buana. Pertama-tama saya mau berterima kasih atas kehadirannya untuk Bu Novena selaku pengurus Ditmawa. Lalu berikutnya ada Kak Susan selaku pembina dari UKM KMK. Berikutnya ada dari panitia dan teman-teman semua, serta peserta dari webinar KMK 2021. Special thanks buat Angela Marito karena sudah bersedia untuk menjadi PIC dari acara webinar KMK 2021 ini. Semoga acara yang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari dapat berjalan dengan lancar tanpa terhambat satu hal dan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, terima kasih Hansel atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Susan Bernadetta Stefani, SEMM, selaku Pembina UKM KMK Universitas Mercu Buana. Kepada Ibu Susan, kami silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, ini luar biasa sekali ya. Selamat pagi semuanya. Senyumnya mana? Kok tegang? Hari Minggu loh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Kakak Ano. Selamat pagi. Ini ada Putri, ada Aulia Rahman, ada banyak ya Raymond. Mai Laksmi, hai. Hai semuanya. Ini kita masih teman-teman panitia ini kita masih menunggu ya. For your info ya, ini sampai seluruh Indonesia saya rasa ini pesertanya. Senyum dong. Saya mau senyumnya mana? Ada Dea, ada Adelia. Senyum, hey. Kita harus mulai hari ini. Nuryani, hai. Natasha Okta. Luar biasa ya. Ini kalau saya sapa satu-satu, ini baru 211. Mungkin beberapa menit ke depan ya Marito dan teman-teman panitia, kita tahu kalau ini ada banyak nih, mungkin 2 kalinya atau 3 kalinya ini pesertanya ya. Jadi ditunggu aja. Baik, selamat pagi semua, selamat datang di acara The Power of Self Love. Ini adalah webinar. Tadi mungkin teman-teman yang hadir di sini ya, saya nggak tahu teman-teman yang hadir di sini ketertarikannya apa, mungkin dengan judulnya atau mungkin dengan pembicaranya gitu ya, atau mungkin dengan kakak-kakak KMK Mercu Buana ya. Luar biasa teman-teman saya yang sudah bekerja dari beberapa bulan lalu mempersiapkan ini. Jadi untuk informasi saja, kegiatan ini adalah kegiatan pertama. Jadi pertama maksudnya ini kita akan membuat menjadi KMK Webinar Series. Jadi buat kalian yang hadir hari ini, nanti bulan depan akan ada lagi kegiatannya. Masih ada hubungannya dengan mental health. Kalau hari ini kita berbicara tentang the power of self-love, gitu ya. Bulan depan kita akan bicara tentang apa ya, boleh teman-teman panitia share sedikit untuk yang bulan depan. Nanti bulan Mei ada lagi. Oke, terima kasih. Ini ada Mas Vicky yang sudah share webinar seriesnya KMK Universitas Mercu Buana. Silakan bagi yang mau mendaftar hari ini sudah bisa mendaftar ya. Kegiatannya besok, yes, Kakak Hansel, thank you sudah di-share. Iya, ini untuk bulan depan. Masih ada hubungannya dengan mental health. Jadi teman-teman yang hadir di sini, kenapa sih teman-teman KMK yang luar biasa ini memilih tema mental health ya? Buat kita yang katanya kaum rebahan ya, jangan mau disebut kaum rebahan ya. Kalau kita dari rumah pun kita masih tetap bisa berkarya seperti itu ya. Kalau hari ini kita berbicara tentang seberapa besar cinta kalian terhadap diri kalian, ini menunjukkan bagaimana teman-teman mampu percaya diri, teman-teman mampu percaya diri terhadap diri sendiri ya. Jadi seberapa penting sih kita percaya sama diri kita sendiri? Nanti pembicara kita yang luar biasa, ini siapa? Kak Deborah, itu sama nanti yang sharing siapa, Michelle ya, itu akan luar biasa memaparkan sebenarnya seberapa besar kekuatan kita jika kita mencintai diri kita sendiri. Yang penting bagaimana teman-teman di sini semua yang hadir, ini aja kalian memilih hari Minggu untuk tetap bisa belajar, berinvestasi. Investasi apa? Mengisi informasi dari leher ke atas. Ya, informasi apa sih, seberapa besar sih kita bisa mencintai diri kita dan seberapa besar dampaknya. Nah, di bulan depan berbicara tentang tema percaya diri versus bullying ini, bagaimana teman-teman di sini diajak untuk mengenal lebih jauh, nanti akan dibahas sedikit oleh Kak Deborah tentang parent toxic. Apa sih parent toxic gitu ya? Bukan berarti saya kan belum jadi parent gitu. Jadi kayaknya nggak penting-penting amat sih parent toxic gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau tahu parent toxic itu apa hubungannya percaya diri dan bullying, jadi teman-teman bisa tahu. Setelah teman-teman mencintai diri sendiri, perhatikan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kita bisa kakak, bisa adik, bisa orang tua.
Mungkin yang belum punya anak ya nggak bisa bilang ke anak. Tapi ke orang tua. Bagaimana peran orang tua dalam hidup kita? Itu penting. Jadi bagaimana teman-teman percaya dirinya teman-teman, nomor satu yang harus kita hargai adalah orang tua. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, bagaimana kita menghargai orang tua kita, santun dan lain sebagainya. Kenapa itu penting? Itu bisa membuang yang namanya parent toxic di kepala kita. Ya, itu penting. Selanjutnya nanti bulan depannya lagi, bulan Mei, kita akan berbicara tentang purpose of life. Ada banyak sekali yang menarik dari purpose of life ini, bagaimana kita menemukan tujuan hidup kita. Dari situ, di bulan Juni, kita ada temanya itu tentang legacy. What kind of legacy sih yang bisa kita berikan gitu? Seberapa berdampak, seberapa ngefek sih hidup lo, seberapa faedah hidup lo, di sana kita akan belajar. Oke, buat teman-teman yang hadir di sini, semangat. Teman-teman panitia, terima kasih. Kakak Angela Marito, Kakak Gisel, senyumnya mana? Kakak Ano. Thank you, Kak Semangat ya. Susan. Ini mungkin kita masih menunggu Ibu Novena dan nanti sebentar lagi Kakak Deborah dan Kak Michelle mungkin sudah bergabung belum ya? Kita santai aja ya, jangan tegang. Senyumnya mana? Oke, Iya, sudah Kakak Hansel, hadir, thank you. Kak Susan. Thank you. Oh, sudah. Hai. Halo. Kita ketemu di Tatap Maya seperti ini. Kapan-kapan kita meet up lah ya. Saya ke kantornya Kak Deborah mungkin ya. Siap. Gitu. Oke. Ya, yang bulan depan kita akan ngobrol dengan yang namanya Ibu Yeni. Ini juga luar biasa. Kece juga, sekece Kakak Deborah hari ini ya. Gitu, Bu Yeni ini adalah psikologis klinis anak dan dewasa. Beliau ini adalah salah satu dosen di Universitas Mercu Buana. Terima kasih Kakak Deborah. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol banyak. Kita minta ilmunya ya Kakak Deborah untuk berbagi sama semua peserta yang luar biasa. Luar biasa, saya minta jempolnya boleh, tepuk tangannya boleh, reaction-nya buat hari ini. Mana jempolnya? Iya, semuanya ngeklik. Mana jempolnya? Ya, jempolnya boleh atau ya, thank you. Terima kasih. Ya, selamat mengikuti webinar The Power of Self-Love. Terima kasih. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Kak Susan atas sambutannya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita mau langsung masuk ke dalam acara utama kita, yaitu penyampaian materi, yang selanjutnya akan saya serahkan nih acara ini kepada Kak Ano Laka selaku moderator dalam acara ini. Kak Ano, aku persilakan Kak Ano. Halo Kak Ano, mana nih Kak Ano? Kak Ano? Apa ada Kak Ano? Ya, Kak Anonya mungkin ada gangguan jaringan, Kakak Gisel. Oke, kalau gitu kita siapin ini ya, PPT-nya dulu. Boleh nih teman-teman operator, PPT-nya boleh langsung disiapin. Ya, terima kasih Gisela. Oke, teman-teman, saya mohon maaf tadi jaringannya bermasalah. Kembali lagi saya mulai ya. Perkenalan, saya Ano Laka dari Universitas Mercu Buana, alumni, dan saya juga alumni dari KMK. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang self-love atau mencintai diri sendiri, di mana kita mendatangkan dua narasumber hebat yang akan sharing tentang self-love ya. Pasti sebelum kita mulai, sebelum aku masuk present dua narasumber hebat kita, saat ini juga saya merasa bingung kapan masuk ke fase self-love dan lain sebagainya. Saya juga masih bingung mendefinisikan self-love itu seperti apa. Karena setiap orang pasti definisi self-love-nya itu beda-beda. Ada yang mendefinisikan self-love itu harus berekspresi sebanyak mungkin. Ada yang mendefinisikan self-love adalah suatu bentuk cinta diri yang harus seperti apa dan lain sebagainya. Dan saya rasa teman-teman yang bergabung pun punya definisi self-love sendiri. Nah, tapi untuk lebih detailnya, sepertinya self-love itu seperti apa dan kapan saat kita harus mengetahui self-love kita itu sampai di titik mana. Nah, untuk itu, hari ini kita kedatangan narasumber kece. Yang pertama yaitu
Kakak Deborah Basaria, ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Deborah Basaria, Magister Psikologi. Beliau merupakan psikolog dan juga co-founder dari CLI, ya. Seperti teman-teman lihat saat ini di layar, ini adalah profil beliau, ya. Dan juga beliau merupakan psychological practice at Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi PBKB Untar. Dan juga yang kedua, beliau merupakan Libera Insani Psychological dan HR Consulting, dan juga co-founder dari CLI.id. Nah, untuk educational beliau, S1-nya di Psikologi at Universitas Tarumanegara 2003, dan melanjutkan master pendidikannya di Child Clinical Psychologist at University Tarumanegara 2007. Nah, dan employment history-nya luar biasa banget. Teman-teman bisa lihat sendiri di layar saat ini tampil. Ini banyak banget, saya tidak bisa baca satu-satu ya, ada banyak banget. Dan kita tidak perlu lama-lama, kita langsung aja sharing-sharing bersama dengan Kak Deborah. Oke, Kak Deborah, halo, selamat pagi. Halo, Ano, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Deborah. Aduh, terima kasih hari ini sudah Panggilnya bergabung. apa ini? Ano Laka atau Ano aja atau apa? Ano, Bebas. panggilannya Ano saja. Oke, ya. Oke. Keren banget ya Oke, kamu Kak ya. Deborah, kalau begitu kita langsung mulai saja. Silakan. Yes, mungkin ini saya sudah dibantu untuk presentasi slide saya ya, Ano ya. Apakah sudah muncul? Oke. Ini sedang disiapkan sama panitia. Oke, baiklah. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya dipercaya untuk bisa mengisi acara yang menurut saya luar biasa banget ini, ya, dipromotori oleh teman-teman dari UMB. Jadi saya senang sekali untuk bisa sharing sebetulnya sama kalian semua. Oke, so bicara tentang self love ini sebetulnya betul apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Susan, disampaikan oleh Ano, bahwa iya menarik juga sih untuk kita bisa menjaga kesehatan mental kita gitu ya. Kebanyakan dari orang itu berusaha untuk menyenangkan orang lain gitu. Kebanyakan dari orang itu berusaha untuk katakanlah bagaimana orang lain itu memperhatikan dirinya gitu ya. Nah, tetapi kebanyakan mungkin lupa bahwa kita perlu untuk memperhatikan diri kita sendiri dulu gitu ya. Nah, agar kita bisa katakanlah optimal gitu ya pada saat kita berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya. Jadi sebenarnya saya baru bridging gitu ya. Sebetulnya kalau di Indonesia kan secara simpel ya self love itu adalah mencintai diri sendiri gitu ya. Bagaimana kita coba untuk have compassion to our own self atau have kindness gitu ya dengan diri kita sendiri. Apakah itu akan memberikan dampak yang luar biasa? Pastinya iya gitu ya. Nah, seperti apa itu bisa mempengaruhi kondisi kita gitu ya, kita akan coba lihat satu persatu. Oke, next slide. Nah, saya bikin slide ini simple, tapi kalimatnya mungkin sesuatu yang perlu untuk teman-teman lihat gitu ya. Everything can happen to us. God, katakanlah Tuhan memberikan kita itu tidak selalu pengalamannya itu positif gitu. Kadang-kadang Tuhan itu punya rencana sendiri memberikan kita pengalaman yang mungkin gitu ya harus kita lalui untuk membuat kita menjadi lebih baik gitu. Jadi kalau saya bilang gitu ya, ada good experience, ada bad experience gitu. Dan itu selalu terjadi dalam hidup kita. Kayaknya nggak mungkin deh ya kita itu menghadapi segala sesuatu tuh mulus gitu ya. Tidak ada gejolaknya sama sekali, tidak ada riak-riaknya sama sekali gitu ya. Tidak mungkin juga katakanlah kita selalu happy gitu ya. Bisa saja kita mengalami begitu banyak emosi, kesal, sedih, marah, kecewa, terluka gitu ya. Banyak banget mungkin emosi yang bisa kita alami dalam kehidupan kita gitu. Tetapi kalau kita lihat cara seseorang merespon terhadap pengalaman yang dialaminya, nah itu beda-beda tuh teman-teman. Ada yang mungkin cenderung menyalahkan diri sendiri.
ada yang cenderung adalah menyakiti diri sendiri gitu, ya, self harming ke diri sendiri. Ada yang bisa saja mereka malah merusak diri mereka dengan melakukan perilaku beresiko gitu, ya. Karena merasa apa? Karena merasa nggak terima, karena merasa kecewa, karena merasa sedih, karena merasa katakanlah begitu banyak stres yang tidak bisa dihadapi, gitu ya. Sehingga mereka melakukan suatu katakanlah respon-respon perilaku yang tidak tepat gitu. Ya. Nah, artinya di sini saya mau membawa teman-teman melihat gitu ya pada pengalaman teman-teman pribadi gitu ya. Ketika kita senang ataupun sedih, kira-kira respon yang kita tampilkan itu seperti apa gitu. Ketika misalnya kita mencoba untuk menanggapi sesuatu mungkin pengalaman itu negatif atau itu memberikan emosi tidak menyenangkan gitu ya. Nah, ini yang harus dievaluasi nih, gitu ya. Nah, itu kebanyakan adalah kita cenderung lebih kepada menyalahkan diri sendiri atau mungkin menyakiti diri sendiri, atau kita ada momen malah bersyukur gitu bahwa kita mendapatkan pengalaman tersebut untuk membuat kita merasa lebih baik atau membuat kita katakanlah ready to face another experience. Yang mana nih yang biasa mungkin teman-teman lakukan gitu. Nah, banyak sekali gitu ya kasus-kasus yang mungkin saya tangani juga gitu ya, ketika seorang remaja khususnya gitu ya merasa dirinya itu tertekan, merasa dirinya itu katakanlah tidak oke gitu ya. Mereka cenderung merusak diri mereka sendiri gitu ya. Mereka cenderung katakanlah menampilkan perilaku-perilaku yang tidak tepat gitu, yang akhirnya bisa saja membahayakan diri mereka dan kesehatan mental mereka sendiri gitu. Nah, ini yang harus diantisipasi. Nah, ini yang kita akan lihat gitu ya, seperti apa sebenarnya kita harus menyikapinya secara bijak gitu. Semua pengalaman yang positif ya dan semua pengalaman yang negatif. Tapi jangan salah loh. Kadang-kadang ketika kita merasakan pengalaman positif gitu ya, kalau misalnya kita terlalu over gitu ya meresponnya, itu juga nggak baik gitu. Itu juga nggak baik. Jadi memang segala sesuatu itu sebaiknya dilakukan secara proper gitu ya, secara tepat agar katakanlah individu itu bisa merasakan yang namanya pengalaman emosi yang tepat gitu, dan itu tidak merusak diri mereka sendiri. Oke. Next slide, please. Nah, tadi udah disebutin sih sebetulnya gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan self love gitu ya? Mungkin betul seperti yang tadi Ano bilang, setiap dari kita mungkin punya pemaknaan sendiri-sendiri gitu ya. Apa yang dimaksud dengan self love? Atau my simple question adalah, do you love yourself? It's a tough question, right? It's a very tough question yang mungkin beberapa di antara kalian merasa menjawab ini pun berat juga ya, gitu ya. Pernahkah Anda mungkin membuat statement kayak I hate myself? I don't like to be me. Or kenapa aku harus ada gitu? Mohon maaf, kadang-kadang di remaja suka bilang, lebih baik aku mati aja kali. Gitu. Atau mengatakan, no one loves me. Atau mengatakan gitu ya, aku benci diriku gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang kita perlu merenungkan nih ke diri kita sendiri, gitu ya. Adakah kalimat-kalimat yang mungkin kita sebutkan ke diri kita sendiri sehingga sebetulnya diri kita tuh jadi merasa tidak nyaman juga mendengarkan itu dari diri kita sendiri gitu. Hati kita menjadi tidak nyaman gitu ketika kita mengucapkan itu kita ke diri kita sendiri. Nah, ini menarik banget gitu ya buat kita kenali gitu. Semoga betul gitu ya, dari sini kita bisa belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Itu adalah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua di slide ini adalah, are you good to yourself? Udah baik belum sih kita dengan diri kita sendiri gitu? Dalam artian,
udah kita perhatikan belum sih gitu ya, dari ujung rambut gitu ya sampai dengan ujung kaki yang terlihat ya dari luar dan yang di dalam diri kita sendiri gitu yang tidak kasat mata, kita sudah mencoba memberikan yang terbaik belum buat diri kita sendiri gitu. Misalnya contohnya, oke, dari luar nih ya, dari luar, dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya, simple deh, simple aja, nggak usah terlalu ribet nih. Sering nggak Anda memperhatikan rambut Anda? Rajin nggak keramasnya? Gitu. Atau jangan-jangan malah mohon maaf gitu ya, kulit rambutnya itu berketombe gitu. Tapi dibiarin aja gitu. Nah, atau misalnya contohnya, oke, saya menjaga nggak sih gitu ya kulit saya dengan baik gitu. Bukan berarti kita harus put make up dan atau selainnya yang gimana banget, enggak. Simple adalah kita membersihkannya enggak sih, mau itu cewek maupun cowok, itu basic gitu yang sebetulnya harus kita lihat gitu ke diri kita. Terus habis itu berkaitan dengan badan gitu ya, kita rajin nggak sih membersihkan gitu ya badan kita gitu, atau kita termasuk malas mandi. Apalagi segala sesuatu semuanya serba daring. Hayo teman-teman di sini, adakah yang belum mandi gitu ya tapi langsung ganti baju di depan layar gitu, atau sudah sempat mandi sebelumnya gitu kan, takutnya lupa nih gitu ya, langsung katakanlah oh iya depan daring gitu ya layar, karena semua serba daring semalaman pun jadi lupa mandi gitu loh, karena tadi gitu ya tidak mencoba aware ke diri sendiri gitu ya, sebenarnya tadi gimana sih, aku udah mandi apa belum gitu, karena sibuk banget rasanya jadi diabaikan. Nah itu simple banget gitu ya, are you good to yourself gitu loh sejauh ini ya. Nah kemudian yang pertanyaan berikutnya adalah, is your mind kind to your body and soul? Nah ini tantangannya nih gitu. Jadi pikiran kita ini sebetulnya baik nggak sih menilai diri kita sendiri nih, gitu. Contohnya, pikiran kita terhadap outer penampilan fisik kita gimana nih? Pikiran kita terhadap konsep diri kita sendiri itu gimana nih, gitu. Ya, apakah saya merasa happy dengan skin color saya, warna kulit saya, dengan bentuk mata saya, dengan bentuk hidung saya, dengan bentuk bibir saya, dengan bentuk telinga saya, dan bentuk badan saya gitu. Apakah ada kata-kata yang sebetulnya kita tidak sampaikan dengan baik ke diri kita sendiri, malah membenci gitu. Jadi, aduh aku benci banget ya hidungku, kenapa sih nggak mancung gitu ya. Aduh kenapa sih bibirku tuh nggak tebel banget ya, itu kayaknya jelek banget dan seterusnya. Our mind, is it already have kindness to ourselves gitu ya. Nah ini perlu untuk kita kenali dulu nih, karena harapannya adalah ketika kita mencoba untuk merefleksikan kembali apa yang kita lakukan gitu ya ke diri kita sendiri, nah kita bisa nih maju untuk mencoba langkah-langkah strategi yang baru. Oh ya udah, saya akan memulai perjalanan saya untuk mencintai diri saya. Nah, ini menarik ya. Menarik banget loh buat kita bahas. Oke, next slide please. Oke, nah selanjutnya saya di sini akan mencoba untuk memberikan sebuah quotes ya. Slide saya tuh simple, tapi saya akan mencoba menjelaskan secara dalam ke teman-teman. Saya suka banget dengan apa yang ditulis oleh Louise Hay, ya. Dan itu bisa teman-teman searching. Dan kalimat epic dari seorang Louise Hay, dia bilang, love is the great miracle cure. Loving ourselves works miracle in ourselves. Dalam ya.
cinta itu adalah obat yang bisa menyembuhkan banyak luka gitu. Dia bisa memberikan orang itu akhirnya berdamai. Dia bisa membuat orang itu akhirnya saling menyayangi, mencintai, memaafkan, menerima dirinya, menerima orang lain gitu. Ya. Dan yang paling gitu ya utama adalah ketika kita mencintai diri kita sendiri, itu menjadi sebuah keajaiban gitu ya di dalam diri kita sendiri, bagaimana kita melakukan aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Nah, ini penting banget. Pernah nggak dengar mungkin orang bilang, ih auranya terpancar keluar gitu, oh kayaknya dia orangnya positif banget ya, kok cara dia membawa dirinya itu sangat apa ya, menginspirasi gitu loh. Nah, itu biasanya kalau kita ngelihat sebenarnya kalau dilihat-lihat biasa aja, tapi dia itu mampu gitu ya untuk membuat siapapun yang katakanlah berkenalan atau berbicara dengannya atau ngobrol dengannya, kok kayaknya auranya tuh atau katakanlah vibe-nya tuh positif banget gitu. Pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Gitu ya. Kayaknya kalau deket-deket dia tuh positif vibe banget deh. Kayaknya tuh dia memberikan kita tuh perasaan seneng gitu, ataupun kita menjadi nyaman gitu, dan dia membawakan dirinya tidak canggung, dan apapun yang dia ucapkan, dia katakan, dia tampilkan perilakunya gitu ya, itu memang datangnya tuh dari hati. Nah, mungkin punya ya beberapa teman-teman yang mungkin kalian ketahui punya mungkin kondisi seperti ini gitu. Ya, atau kalian diapresiasi oleh teman-teman kalian misalnya, kayaknya kalau duduk dengan kamu itu ini ya bikin aku nyaman banget ya. Oke, kayaknya kamu ini ya membuat aku jadi banyak berpikir tentang hal-hal yang baik. Nah, itu bisa saja kita diapresiasi seperti itu, that's a good gitu. Nah, oke, saya lanjutkan berikutnya gitu. Next slide, please. Nah, pada slide yang berikutnya, gitu ya, ini adalah definisi dari apa itu self love yang saya kutip dari Kosaba 2012, gitu ya. Jadi self love itu adalah ya a state of appreciation for oneself that grows from action that support our physical, psychological, and spiritual growth. Jadi dengan kata lain adalah ya self love itu sebuah kondisi di mana kita memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri gitu ya. Nah, yang memang kita tumbuhkan dalam bentuk perilaku gitu. Yang membuat kondisi fisik, kognitif ya, sosial, emosi, kalau kita bilang itu psychological dan juga spiritual kita itu berkembang gitu. Ya. Nah, jadi dengan kata lain ini penting banget loh kita memahami. Oh, jadi kalau kita dikatakan memiliki self love itu adalah kita memberikan apresiasi gitu ya kepada apa yang kita nilai sudah kita mampu lakukan dengan baik gitu, dan itu akan membantu pertumbuhan fisik, psychological, dan spiritual kita gitu. Karena kita selalu katakanlah mencoba mengevaluasi gitu ya apapun yang memang kita lakukan. Nah, saya memberikan statement di sini, it is about valuing yourself as human being who is worthy of love and respect. Self-love is probably something that you will need to build up. Jadi dengan kata lain, self-love ini tidak datang dengan sendirinya gitu. Self-love ini di dalam diri kita gitu, ya, terkait dengan semua pengalaman yang kita alami gitu. Jadi bagaimana kita menilai diri kita gitu ya sebagai manusia, bahwa kita itu adalah berharga, bahwa kita katakanlah perlu untuk yang membuat diri kita itu dicintai oleh diri kita sendiri gitu ya, buat tantangan gitu. Ya.
Kadang kita susah lagi mungkin mengatakan saya berharga, ya, atau saya mencintai diri saya sendiri. Mungkin susah untuk bisa mengatakan itu. Kenapa? Banyak faktor. Mungkin disebabkan oleh trauma, pengalaman negatif, gitu ya. Ya, perasaan-perasaan yang mungkin di slide saya yang pertama, bahwa bisa saja gitu kita mengalami juga pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hidup. Tapi apakah memang kita sudah mampu untuk meresponnya dengan tepat gitu ya atas pengalaman-pengalaman tersebut? Nah, apakah itu justru malah akan membuat kita menjadi semakin terluka gitu? Dan membuat kita semakin tidak bisa melangkah maju ke depan karena kita menjadi stagnan gitu ya terhadap kondisi tersebut. Apakah memang itu yang kita inginkan? Biarkan ini ngambang aja dulu ya, krik 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 ibaratnya gitu ya, untuk bisa kalian renungkan dulu. Oke, next slide please. Nah, jadi kalau dilihat di sini ya, self love itu tidak sekedar suatu kondisi feeling good, gitu ya. Nah mungkin ada lagunya, belakangan lagi ngehits gitu kan, feeling good, like I should, na 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 na, nggak sekedar itu gitu. It's not simply a state of feeling good. Self love itu very dynamic gitu. It grows through action that mature us. Itu berkembang melalui katakanlah sikap dan perilaku yang mematangkan diri kita, gitu ya. It acknowledge your basic worth, but also require that you take care of that worth by actively nurturing yourself and others through loving behavior. Self-love is a foundation for being loving and attracting love. Jadi kalau kita bicara tentang mencintai diri sendiri, gitu ya, kita harus mengenali gitu ya keberhargaan kita itu seperti apa gitu. Kita jadi kayak melihat gitu ya, saya bagusnya di mana sih gitu. Saya lebihnya di mana sih? Saya kurangnya tuh di mana? Apakah kekurangan ini sifatnya adalah final atau sebetulnya saya bisa improve gitu ya. Akhirnya masuk kepada sesuatu yang membuat saya terlihat lebih gitu. Ya, kadang-kadang kita misalnya contohnya bilang gitu ya. Saya kurangnya itu adalah dalam kemampuan interpersonal. Pertanyaan saya adalah apakah kurang dalam kemampuan interpersonal ini sudah final memang kurang gitu. Sehingga itu jadi melabel diri Anda sendiri bahwa Anda kurang dalam kemampuan interpersonal, atau jangan-jangan sebenarnya belum dapat momen atau belum mau untuk berproses meningkatkan kemampuan interpersonal. Yang mana nih gitu. Ya. Nah, ini kan menjadi sesuatu pertanyaan yang menarik juga gitu untuk dikritisi ketika saya menyebutkan keterbatasan-keterbatasan saya gitu ya. Perlu teman-teman itu katakanlah mengkaji kembali gitu. Ini sebenarnya keterbatasan ini udah final sifatnya di aku atau sebenarnya aku masih bisa nih improve gitu. Ya. Nah, pernah satu waktu saya berikan katakanlah waktu masih belum ini ya pandemik gitu ya, sering banget gitu saya mengadakan katakanlah outbound gitu ya. Nah outbound terus saya muter gitu pada kelompok-kelompok gitu ya. Saya bilang waktu itu sebenarnya instruksinya sederhana. Oke, saya kasih semua Anda kertas masing-masing satu. Terus kemudian Anda tuliskan gitu ya apa yang Anda kenali tentang diri Anda. Apa bagusnya Anda, apa kurangnya Anda. Udah dong, saya kasih waktu tuh ya. Terus saya muter-muter aja tuh, muter-muter. Terus saya ngintip-ngintip, lihat-lihat. Kebanyakan yang saya lihat itu udah
udah kekurangannya itu udah beberapa poin aja, tapi kelebihannya itu belum terisi. Saya muter lagi, sama gitu ya. Yang menjadi kekurangan ataupun katakanlah yang dia rasa keterbatasan dari dia tuh udah banyak banget gitu. Tapi yang menjadi kelebihan dia tuh susah. Terus akhirnya saya tanya, hey guys, itu kenapa isinya lebih banyak yang kekurangan-kekurangan ya? Gitu. Terus mereka senyum. Iya Kak, aku nggak tahu apa sih yang sebenarnya menjadi kelebihan aku. Mereka bilang gitu. Kayaknya aku banyak kekurangannya deh dibanding kelebihan. Kalimat-kalimat yang saya dengar gitu waktu itu. Terus akhirnya saya rubah. Oke. Baik. Jadi kalian tidak tahu nih apa yang menjadi kelebihan kalian gitu ya. Kalian sendiri belum bisa mengenali dari dalam diri sendiri. Oke, sekarang saya switch ya. Kan kalian berkelompok nih. Coba yuk, ya kan? Ada satu kelompok itu 3 orang, ya. Si A coba tanya ke si B, si C, karena mereka adalah satu kelas gitu, temenan gitu. Coba gitu ya. Apa sih yang si B dan si C lihat dari si A? Jadi kamu kayak interview teman kamu sendiri, tanya, aku tuh lebihnya apa sih? Coba yuk amatin gitu. Terus saya kasih waktu gitu ya, 15 menit. Mereka saling bertanya, aku lebihnya apa? Gitu ya. Terus ada akhirnya yang satu komentar, menurut aku sih kamu baik. Orangnya baik, perilakunya baik. Terus saya dengar aja cuman ngiter-ngiter gitu. Yang satu bilang, menurut aku senyum kamu manis deh. Terus yang si A tuh senyum-senyum aja dibilang begitu. Terus yang si temennya tuh si B, si C juga namanya, menurut aku kamu cantik. Oke. Menurut aku kamu kayaknya fit deh badannya. Pinter ya jaga kesehatan. Kayak gitu. Jadi udah tuh, terisi lah singkatnya tuh bagian kelebihan. Karena bertanya ke orang lain. Apakah ini salah? Jawabannya tidak. Cara kita untuk bisa mengenali misalnya gitu ya, apa yang menjadi kelebihan kita atau apa yang menjadi kekurangan kita, bisa saja kita menanyakannya lewat orang lain. Dan dari orang lain itu bisa kita saring, kita screening, kita coba untuk tanyakan ke diri sendiri, apakah memang demikian, sehingga dia bisa meyakini, oh ya, ternyata apa yang orang lain lihat dari saya, itu pun saya lihat dari diri saya. Oh, ternyata enggak sih, orang lain salah nih kalau menilai saya seperti ini. Nah, sebenarnya saya seperti ini. Bisa saja karena mereka enggak terlalu akrab sama saya. Jadi kita juga melakukan proses menyaring gitu ya. Masukan dari orang lain ke dalam diri kita. Untuk kita mengatakan, oh ya, itu yang menjadi kelebihanku, itu yang menjadi kekuranganku. Gitu. Nah, ketika kita melakukan itu, yang paling penting adalah mau nggak kita menyayangi diri kita, gitu ya. Dengan juga menampilkan perilaku mencintai diri kita, gitu. Apakah kalau misalnya kita lihat banyak sekali keterbatasan kita, itu artinya adalah kita tidak sayang sama diri kita, atau malah kita membenci diri kita, atau kita melakukan sesuatu yang betul-betul compassion ke diri kita sendiri kayak oke, aku punya banyak keterbatasan di sini. It's okay, tapi aku lihat yang menjadi kelebihanku itu bisa mengarahkan aku atau membuat aku untuk mencapai cita-citaku sampai di titik ini bisa saja si individu ini juga menyadari tapi dia memiliki rasa sayang ke diri dia sendiri dan dia mengucapkan self talk secara nicely ke diri dia sendiri sambil dia misalnya menampilkan aktivitas butterfly hug. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, butterfly hug seperti ini. Nah, ini kita mencoba untuk juga menyayangi diri kita. Kita sentuh lengan kita gitu ya, terus kemudian kita peluk diri kita seperti ini dan kita katakan, misalnya adalah aku menerima kelebihanku, aku menerima keterbatasanku, tapi setelah aku pikirkan bahwa aku harus lebih banyak gitu ya, mengoptimalkan kelebihan aku untuk bisa mengarahkan aku atau membuat aku mencapai cita-citaku. Dan hey, keterbatasanku, it's okay, gitu ya. Tetapi mungkin bisa juga nih kita bekerja di keterbatasan kita ini supaya bisa dinaikkan. Ada nggak nih strateginya, misalnya gitu. Nah,
Dari sini gitu ya, sebetulnya poinnya adalah mau nggak kita berproses ke dalam diri kita sendiri gitu. Karena bicara self love, kita bicara bagaimana kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Bicara self love, kita bicara sesuatu yang betul-betul intimate dengan diri kita sendiri. Sesuatu yang intim dengan diri kita sendiri gitu. Ya. Dan kalau teman-teman lihat gitu ya, saya ada gambar di samping. Jadi kalau kita bicara self love, ya self love di sini saya kasih gambar binatang gitu, lucu-lucu aja sih di sini ya. Saya ingin teman-teman tahu bahwa ada banyak sekali perilaku yang bisa teman-teman coba lakukan gitu ya untuk bisa self love ke diri sendiri. Yang pertama adalah fokus on yourself. Penting banget gitu. Kadang-kadang kita terlalu banyak memberikan perhatian kepada orang lain dan lupa dengan diri kita sendiri. Kita sibuk kadang-kadang ngingetin orang, kamu udah makan belum? Padahal kita sendiri aja juga belum makan. Gitu. Kita sibuk gitu loh, menanyakan keadaan orang. Tapi kita lupa menanyakan keadaan diri kita sendiri. So, please focus on yourself first. Ya. Ini bukan berarti kita selfish, bukan berarti kita narsisistik, bukan berarti kita itu katakanlah arogan atau apapun, tidak. Tetapi ketika kita mengenali diri kita, mengenali kebutuhan kita dan kita memenuhi kebutuhan itu dulu, ya, kita akan dimampukan untuk melakukan hal yang sama ke orang lain. Gitu. Nah, ini sama lah kayak kalau kita pergi naik pesawat gitu ya. Pramugari selalu bilang gitu, if there is something wrong gitu, dan juga katakanlah masker oksigen jatuh gitu ya di hadapan Anda gitu, pakai dulu gitu ya ke diri Anda dulu. Walaupun mungkin sebelah Anda adalah anak kecil atau anak Anda gitu, tapi katakanlah yuk perlengkapi diri kamu dulu, seret, untuk bisa bantu gitu. Siapapun yang ada di sekitar kamu. Nah, ini penting. Yang kedua, take care of your body. Gitu. Nah, kadang-kadang kita lupa gitu loh untuk juga memberikan perhatian kepada badan kita. Ya, padahal gitu ya, kita tahu kalau badan kita sakit itu akan merepotkan kita banget. Pasti kita menjadi tidak bisa melakukan aktivitas kita menjadi membebani orang lain gitu loh. Ya, kita menjadi tidak bisa mencapai cita-cita kita. Karena kita tidak menjaga tubuh kita itu dengan baik. Gitu ya. Kita tahu misalnya perilaku kita, habit kita, lifestyle kita dalam hal kesehatan itu katakanlah kurang oke, tapi kita tidak mau untuk merubahnya gitu. Ya. Orang bilang tuh pola hidup sehat ya, pola hidup sehat. Kita tahu secara konsep, secara kognitif itu adalah pola hidup sehat itu akan membuat kita menjadi lebih baik, tetapi kita tidak mau melakukannya. Artinya kita tidak memberikan perhatian kepada kondisi fisik kita. Ya. Waktu itu pernah saya ngobrol gitu ya, tanya, sebenarnya kalau kamu sendiri melihat kesehatan fisik kamu tuh gimana sih? Atau kondisi fisik kamu tuh gimana sih? Terus yang satu bilang gini, ke saya waktu itu ngobrol-ngobrol cantik aja gitu ya, ngobrol-ngobrol santai. Aku tuh sebenarnya nggak bisa tidur larut malam banget karena mataku tuh lelah banget gitu ya. Jadi paling nggak aku tidurnya itu maksimal tuh jam 10 sampai dengan jam 11 gitu. Oh ya, oke. Nah, itu artinya gitu ya, yang bersangkutan tahu gitu ya bahwa kemampuan dia untuk membuka mata itu tidak bisa lewat dari jam 10 atau jam 11 malam. Maka yang dia lakukan adalah saya tanya, jadi yang kamu lakukan apa? Yang saya lakukan adalah mengerjakan tugas-tugas itu sebelum jam 10 dan jam 11 malam, karena saya udah nggak sanggup lagi kalau harus mengerjakan di luar jam segitu, mata saya lelah banget. Pada saat itu saya komentar, wow, that's a great dong. Berarti kan kamu tahu gitu ya apa yang menjadi kelemahan kamu dan kamu menampilkan perilaku-perilaku yang mensupport diri kamu untuk tetap sehat. Nah, ini bagus nih. Jadi yang kedua adalah take care of your body. Yang ketiga, build positive affirmation. Ya. Coba yuk katakan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif
ke diri kamu sendiri. Misalnya contohnya gitu ya, kalaupun Anda gagal gitu kan ya, tapi jangan mengatakan saya orang yang gagal. Tapi bagaimana kamu menyikapi kegagalan, misalnya mengatakan ke diri saya sendiri, ya gagal. Mungkin aku belum berusaha maksimal. Kece kan? Kalau dari situ. Bahwa kita coba memberikan positif afirmasi. Nggak berhenti di I'm a loser, titik gitu. Nah, itu sesuatu perilaku yang bisa dibilang bukan self love itu, tapi jadi self destruktif gitu ke diri sendiri. Nah, boleh nggak tuh ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, kita coba gitu ya untuk kenali kenapanya dan kita sampaikan gitu. Ya, nilaiku jelek. Oke lah, mungkin karena semalam itu aku nggak konsentrasi juga sih belajarnya, karena aku sambil main game. Besok aku harus coba untuk lebih tahu gitu ya momen belajar dan juga momen main game. Titik di situ. Nah, ini adalah suatu contoh statement ke diri sendiri bahwa dia mengakui dia gagal, tapi dia coba untuk berpikir gitu ya, apa sih yang buat, dan dia punya suatu langkah-langkah positif untuk bisa membuat dirinya feel better gitu. Nah, ini penting. Yang keempat, thank yourself. Gitu. Ya. Kebanyakan dari kita mungkin lupa mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri. Kita lebih banyak mungkin mengucapkan terima kasih ketika orang melakukan sesuatu buat kita. Terima kasih sudah dibawain makanan. Terima kasih ya, kemarin aku dibawain ini. Thank you, aku udah dibeliin ini. Thank you, thank you, thank you yang kita ucapkan kepada orang lain. Mungkin kebanyakan begitu. Tapi kita lupa thank you pada saat misalnya kita bangun tidur gitu. Kita masih bisa membuka mata kita, masih leye-leye di tempat tidur, masih bisa bernafas dengan lancar, kita lupa say thanks God gitu ya, aku masih bisa membuka mata dan juga aku masih bisa bernafas dengan baik, terus kemudian gerakin tangan, kok aku merasa juga tidak ada kekakuan, gerakin kaki, stretching di tempat tidur gitu kan ya. Nah, kita mengatakan thank you itu penting gitu. Ya, kita berterima kasih itu adalah penting di situ. Jadi dengan kata lain kita akan mendapatkan energi positif gitu. Ya. Saya waktu itu pernah gitu ya memberikan saran juga gitu pada beberapa klien saya. Misalnya contohnya gimana sih kita thank you gitu ya ke diri kita sendiri, banyak cara. Kalau tadi saya kasih contohnya adalah ketika kita bangun dan membuka mata gitu ya, terus kita bisa bernafas, merasakan sensasi, kita ngecek seluruh organ-organ kita. Everything looks fine, kemudian kita mengatakan thank you to myself, thank you mata, thank you telinga, thank you hidung, thank you mulut, thank you jari-jari, thank you lengan, thank you kaki, disebutin semuanya. That's a great. Ya. Nah, tapi mungkin ini juga kadang-kadang gitu ya, kita lupa gitu, sehingga takutnya gitu ya pada satu momen gitu kan tubuh itu berontak demonstrasi ya kan sakit. Nah, itu akan menghambat aktivitas kita. Seperti itu. Jadi please coba lakukan juga yang namanya thank yourself. Termasuk bukan hanya secara fisik misalnya ya, tetapi ketika kita bisa melakukan dengan baik apapun itu. Ya. Misalnya kita mengerjakan tugas-tugas rumah kita dengan baik, kita harus mengatakan terima kasih buat diri kita sendiri. Makasih ya diriku, aku sudah bisa menyelesaikan semua tugas-tugas rumah dengan baik. Sekarang rumah kelihatan bersih. Oh, I'm so happy. Itu penting. Ya, dan untuk semuanya yang menurut kamu sudah mampu lakukan, jangan lupa yuk ya kasih apresiasi ke diri sendiri dan sampaikan gitu ya ke diri sendiri itu terima kasih yang sudah membantu kamu gitu. Ya.
Nah, yang berikutnya adalah remove negative comparison. Ya memang sih susah-susah gampang karena kita kadang-kadang suka membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Ya, kita selalu cenderung merasa kok kenapa saya tidak seperti dia gitu. Kenapa saya tidak bisa begitu juga? Kenapa saya tidak sama seperti dia dan seterusnya gitu. Dia lebih baik dari saya dan seterusnya. Nah, ini sesuatu yang justru akan membuat diri kita itu tidak bahagia, akan menghambat kita untuk feel happy. Ya, because we always compare to others gitu. Ya. Nah, tapi ada juga mungkin yang mengatakan bahwa compare itu ada sisi positifnya. Betul, ada sisi positifnya, yaitu ketika itu membuat kita termotivasi untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik. Tetapi too much compare to others itu yang bisa menghambat kebahagiaan kita. Ya, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Sesuatu yang kekurangan itu juga nggak baik. Yang pas itu yang di tengah-tengah. Nah, kemudian berikutnya adalah be mindful of your inner voice. Kita harus katakanlah punya kesadaran gitu ya akan apa yang diucapkan di dalam diri kita sendiri. Ya. Mungkin dalam artian gini nih, kebanyakan dari kita kadang-kadang suka mengabaikan apa kata hati. Padahal mungkin kata hatimu itu adalah yang murni gitu. Yang bisa mengarahkan kamu ke arah yang mungkin positif dan lebih baik. Tetapi sometimes we ignorance it. Kita abaikan. Dan kita lakukan apa yang kita mau. Jadi sebetulnya di sini, mencintai diri sendiri artinya kita menyeimbangkan antara pikiran dan perasaan. Perasaan kita bilang apa, kita pikirkan dulu. Pikiran kita itu bilang apa, kita rasakan dulu. Baru kita membuat yang namanya keputusan. Sehingga there is no regret. Gitu. Kita sudah pikirkan dulu masak-masak dan kita sudah pikirkan konsekuensinya dan hati kita terima atau enggak dengan konsekuensi A, dengan konsekuensi B, dengan konsekuensi C. Ya, kemudian kita merasa oh ya udah saya sudah siap kok, hati saya juga sudah siap karena sudah tahu. Kita udah pikirin kalau ini akan berdampak ini, kalau ini akan berdampak ini berdampak ini, solusinya begini, oke saya eksekusi. Nah, ini penting. Dan tadi gitu ya, Miss Susan juga bilang gitu ya, akan ada banyak juga seri-seri lainnya, termasuk adalah berkaitan dengan toksik gitu ya. Nah, di sini memang untuk bisa gitu ya menjaga diri kita gitu ya dalam keadaan sejahtera atau menjaga kondisi mental kita gitu ya untuk bisa happy, memang kita harus drop toxic people. Kenapa gitu ya? Karena kalau misalnya kita masih bergaul dengan toxic people, kita itu bisa saja menjadi tidak peka dengan apa yang menjadi kebutuhan kita sendiri. Toxic people yang mungkin bisa bikin Anda kayak merasa, oh ya dia ngucapin kata-kata negatif mulu terhadap saya. Jadi kok saya kayaknya bawaannya selalu salah dan seterusnya gitu kan. Akhirnya itu masuk ke dalam pikiran dan perasaan gitu. Akibat teman yang toksik, yang selalu katakanlah merendahkan kamu dan seterusnya gitu ya. Ini kan harus dipotong, cut gitu. Ya kan? Dalam artian ya udah gitu ya, saya harus berani juga katakanlah memilah gitu loh pertemanan saya. Gitu. Harus berani mengambil langkah bahwa saya memutuskan untuk tidak lagi berteman dengan dia gitu. Apakah ini susah? Iya susah. Gitu. Ini gampang nggak? Enggak. Apalagi kalau merasa itu teman dekat. Tapi perlu pikirkan gitu. Ketika kamu berlama-lama di dalam situ gitu ya, kondisi emosi mental kamu itu cukup mampu nggak untuk bertahan? Ya, jangan sampai akhirnya kamu menjadi depresi, mohon maaf gitu, atau mengalami gangguan-gangguan kecemasan dan seterusnya, sangat disayangkan.
So, di sini teman-teman lihat bahwa sebetulnya action yang bisa dilakukan untuk menunjukkan bahwa kita mencintai diri kita sendiri gitu ya, dengan 7 hal ini. Ya, bisa. Apakah ada hal lain? Banyak. Yang paling utama adalah ini nih, yang bisa coba kalian lakukan. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan next slide. Oke. Nah, selfish versus self-love. Nah, saya di sini menyampaikan bahwa terkait dengan slide saya ini, self-love is not selfish or self-centered or self-deluding. Seperti yang tadi saya sampaikan. Enggak. Gitu. Itu sangat beda term. Ya. Sehingga kalau kita bicara self-love adalah bagaimana kita mencoba untuk sayang ke diri kita sendiri. Bukan menjadi egois, enggak. Gitu. Atau menjadikan diri kita menjadi center gitu. Ya, self-centered gitu. Enggak. Self-love ini juga termasuk kita membiarkan orang lain itu memberikan masukan-masukan yang membangun kita. Kita menerima gitu, mau menerima input-input dari orang lain. Seperti itu. Oke, selanjutnya next. Nah, pada slide saya yang selanjutnya, focusing on self-love is not the pathway to obsession. Ini juga enggak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, berarti kalau self-love itu terobsesi ya sama diri sendiri ya. Enggak gitu. Tapi kalau lihat di sini adalah when we act in a way that expands self-love in us, we begin to accept much better our weakness as well as our strength. Have less need to explain away our shortcoming. Kemudian, have compassion for ourselves as human beings struggling to find personal meaning, are more centered in our life purpose and value, and expect living fulfillment through our own efforts. This is the power-nya sebetulnya dari self-love-nya gitu ya. The power of self-love adalah kita akhirnya mampu menerima secara lebih baik apa yang menjadi kekurangan kita, sama baiknya dengan kita mengapresiasi apa yang menjadi kelebihan kita. Terus kemudian kita juga merasa tidak perlu menjelaskan begitu banyak hal yang mungkin saja akan terjadi gitu ya. Nah, pada kita gitu. Karena kita sudah tahu juga gitu ya bahwa oh ya ini mungkin bisa saja karena ini. Jadi ibaratnya kita juga mengantisipasinya secara nicely, mungkin pengalaman-pengalaman yang negatif gitu. Terus kita juga memiliki perasaan sayang gitu ya kepada diri kita sendiri dan kita akan mampu untuk menemukan tujuan-tujuan kita dan kemudian kita akan menjadi lebih fokus kepada apa yang kita ingin capai gitu ya. Nah, kita pun akhirnya menjadi orang yang punya value-value tertentu gitu ya. Dan dengan kata lain gitu ya, di sini kita menjadi fulfill gitu dengan semua yang kita lakukan. Nah, ini powernya tuh di sini. Nah, kemudian berikutnya, next slide. Self-love has 3 separate but related aspects. Ya, jadi ada 3 nih yang perlu diidentifikasi ya pada diri kita gitu ya. Apakah kita memiliki self-love? Yang pertama mindfulness, ya, having an open, curious, non-judging attitude, not over-identifying with negative stories about the self, gitu. Jadi kita coba untuk tadi gitu ya, jangan melabel diri kita dengan hal-hal yang negatif, gitu ya. Jangan katakanlah kita menceritakan hal-hal yang negatif tentang diri kita sendiri. Jadi coba mindfulness yaitu being present. Gitu ya. Coba lihat segala sesuatu itu secara objektif saat ini kondisinya seperti apa. Yang kedua self-kindness. Treating yourself kindly rather than harshly. Extending the same care and support to yourself that you would to a good friend or loved one. Ya. Jadi dengan kata lain di sini adalah aspek yang kedua, yuk be kind to yourself. Jangan terlalu keras ke diri sendiri. Misalnya pada saat mengalami kegagalan, jangan juga gitu ya memaki-maki diri sendiri, jangan menyalahkan, over blame diri sendiri gitu ya, karena itu akan bikin diri kamu tuh terluka lebih dalam sebetulnya. Dan yang terakhir adalah
Kenapa kita perlu menyampaikan ini juga? Karena kadang-kadang kita merasa bahwa kita tuh sendiri. Enggak. Self love itu perlu juga dilihat bahwa ada yang namanya common humanity. Bahwa semua orang pasti bisa melakukan kesalahan, tidak ada orang yang sempurna. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita jadi ingat gitu ya, saya nggak sendiri. Kesadaran bahwa oh ada juga orang lain yang bisa mengalami seperti saya membuat kita juga kind dengan diri kita sendiri. Oke. Next slide. Nah, apa sih katakanlah dampak gitu ya ketika kita mampu untuk self love ke diri sendiri? Less anxiety and depression, pasti. Kemudian more optimism, pasti. Better recovery from stress, pasti. Dan yang terakhir, better adherence to healthy behavior. Jadi semakin memampukan kita untuk menerapkan pola hidup sehat, kita menjadi tidak cemas, kita menjadi tidak mudah depresi, kita optimis dalam menghadapi tantangan-tantangan di kemudian hari. Gitu. Nah, next slide. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau ada orang yang sudah mencoba menerapkan self love ke diri sendiri, gitu ya, dan ada orang yang katakanlah lack self love, kira-kira impact-nya apa? Ya, oke, next slide. Mereka akan mengalami yang namanya self love deficit disorder. Ya, it can be defined as the absence of self love, such that the individual develop insecurities that inhibit them from practicing healthy boundary setting behavior and dealing with narcissistic loved ones in a productive manner. Dari Rosenberg 2016. Jadi individu itu akan bisa mengalami self love deficit disorder loh teman-teman. Dan ketika seseorang mengalami self love deficit disorder gitu ya, nah itu akhirnya individu itu menjadi insecure gitu. Insecure dia akhirnya membuat dia tidak mampu menampilkan perilaku secara tepat dalam hal relasi dengan orang lain, gitu, dalam mencapai tujuan dan cita-citanya, gitu ya. Karena dia meragukan dirinya. Ya, ketika seseorang doubt gitu ya, meragukan diri sendiri, itu ibaratnya dia kayak hilang arah gitu ya, di tengah samudra luas gitu. Dan itu berbahaya. Itu berbahaya. Jadi seolah-olah kayak nggak punya tujuan, tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan tidak mampu menampilkan perilaku yang tepat. So, ini yang bisa saja terjadi. Next slide. Nah, ini adalah the self-love deficit pyramid, ya. Jadi, apa sih yang bikin orang itu bisa mengalami self-love deficit pyramid, gitu ya? Menjelaskan di sini ada mungkin attachment trauma, ada core shame, ada pathological loneliness, ada SLD addiction gitu ya. Nah, ini juga perlu diketahui bahwa seseorang mengalami defisit self love itu kalau mau dirunut-runut itu pasti ada penyebabnya. Tapi sayangnya penyebabnya itu tidak dikenali secara cepat dan tidak coba untuk dibantu gitu, diatasi. Nah, jadi ketika kita merasa kenapa ya kok aku kayaknya kurang bisa mencintai diriku sendiri, yuk coba yuk gali-gali lagi yuk. Apa sih yang pernah terjadi pada diriku? Coba kenali, kemudian coba untuk berproses menyembuhkan luka-luka itu agar kalian bisa merasakan lagi gitu ya untuk mencintai diri sendiri. Nah, ini adalah yang terakhir gitu ya terkait dengan materi saya. Next slide. 7-step prescription for self love. Saya iseng, saya bilang ini adalah resep, 7 resep gitu ya untuk bisa mencintai diri sendiri. 1, become mindful. 2, practice good self-care. 3, protect yourself. 4, love intentionally. 5, act on what you need rather than what you want. 6, set boundaries. 7, forgive yourself. Become mindful artinya adalah cobalah untuk menjadi individu yang present. Jadi here and now gitu. Saya saat ini tuh di sini tuh seperti apa gitu. Kondisi saya seperti apa, kayak screening gitu. Oh ya, apa sih yang harus saya lakukan gitu ya pada diri saya hari ini. Kemudian kita juga mencoba untuk menerapkan gitu ya self care ke diri sendiri. Terus kita juga coba untuk melindungi diri kita ya dari hal-hal yang negatif.
kemudian live intentionally gitu ya. Jadi dengan kata lain di sini bahwa oh ya saya harus punya tujuan gitu ya. Dengan apa yang saya lakukan itu harus punya goal. Jangan jadi kayak hilang arah. Kemudian adalah coba tampilkan perilaku gitu ya, apa yang kamu butuhkan gitu, bukan apa yang kamu inginkan. Jadi kalau kita mengenali kebutuhan kita, ya itu adalah sebetulnya yang paling tepat dibandingkan apa yang saya mau. Kadang-kadang apa yang saya mau itu belum tentu apa yang dibutuhkan. Jadi akhirnya mubazir. Akhirnya itu membuat energi kita habis. Nah, itu adalah contoh tidak self love. Tapi kalau kita mengarahkan diri kita untuk sesuatu yang kita butuhkan dibandingkan dengan apa yang kita inginkan, ya itu self love. Kemudian set boundaries. Jangan kita tuh tidak punya batasan gitu ya. Kita juga perlu menyampaikan ke orang-orang boundary kita tuh seperti apa, agar orang itu tidak lompat gitu ya, tidak melompati batasan yang akhirnya malah membuat kita itu menjadi tidak nyaman. Sampaikan saja ya. Kita ini ada batasan loh sebagai diri, berharap saya gimana nih. Jadi enak gitu, jelas gitu ya. Nah, kemudian forgive yourself ya. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan. Betul. Nah, tapi jangan kita menghakimi diri kita terlalu berlebihan atau tidak bisa memaafkan diri kita sendiri. Banyak tuh yang sering ngomong saya tidak akan mampu memaafkan diri saya sendiri. Nah, itu saya sedih sih dengernya. Kalau misalnya seseorang menggunakan statement itu. Apakah sebegitunya gitu ya diri kamu gitu. Ya, mungkin boleh tuh dianalisa lagi. Ya. Nah, kemudian next slide. Ini adalah terakhir, mungkin saya suka sekali quote ya. Next slide. You can search throughout the entire universe for someone who is more deserving of your love and affection than you are yourself. And that person is not entire universe deserve your love and affection. Jadi sebetulnya melebihi dari apapun, ya dirimu tuh membutuhkan dirimu sendiri, ya untuk mencintai dirimu sendiri, gitu. Sebelum kita membiarkan diri kita dicintai oleh orang lain. Dan yang terakhir, next slide. Ini adalah mantra yang mungkin sekarang ngetren juga ya. Orang itu punya mantra-mantra yang bisa membuat mereka semangat. Ini my mantra. I choose to be kind, gentle, and patient with myself. I choose self-compassion. I choose self-love. Thank you. Nah, mungkin ini dari saya. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Wow. Halo semuanya, gimana? Udah dengar penjelasan Kak Deborah, dampak negatif, step-step sampai dikasih resep sama Kak Deborah. Itu luar biasa banget. Saya dari tadi itu mendengarkan sampai saking mendengarkan saya merefleksi ya. Selama ini tuh benar ya, self love itu berawal dari hal-hal kecil untuk take care of our body. Ya, take care of our body itu salah satu bentuk apresiasi buat diri kita untuk become better person. Karena dari awal seperti kata Kak Deborah tadi, pasti kita menemukan orang yang kalau kita diajak ngobrol kita rasa nyaman dan lain sebagainya. Mungkin dia mengawali hidupnya dengan mencintai dirinya sendiri. Nah, makanya tadi banyak sekali yang disampaikan. Yang paling berkesan adalah drop toxic people. Menurut aku ini satu komponen penting untuk membuat untuk membuat diri kita tuh menjadi better itu harus dari mana kita bergaul gitu ya. Karena kalau misalkan kita bergaul sembarangan, pasti kita akan dihidupi atau berada di lingkungan yang toksik juga. Nah, untuk itu bagi aku pribadi sih itu ya. Nah, tidak tahu ini buat teman-teman yang lain. Tapi anyways, thank you banget Kak Deborah, banyak banget informasi yang benar-benar membuka mata aku dan juga aku mulai sadar harus start dari mana, dari resep-resepnya juga. Anyways, pasti udah banyak banget yang bertanya buat teman-teman dari semua yang udah bergabung. Saya beri kesempatan buat bertanya untuk Kak Deborah, silakan nyalain mikrofonnya dan silakan nyalain kameranya. Nanti langsung disampaikan pertanyaannya apa. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya. Diana Utami bertanya. Iya, boleh. halo.
Silakan Diana. Sebelumnya, terima kasih atas materi yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Diana Utami, asal dari UIN Raden Intan Lampung. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita membedakan mencintai diri sendiri dan egois? Nah, kadang kan ada beberapa tindakan preventif yang menurut kita itu tindakannya itu agar kita tidak tersakiti, tapi menurut orang lain itu bisa jadi kita egois gitu loh Kak. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita membangun kembali sikap percaya diri dan optimis yang hilang karena faktor keluarga tidak mendukung. Nah, misal seperti ibu tuh ya, ibu itu sering tantrum dan marah-marah gitu loh, kayak membeda-bedakan antara anak yang satu dengan yang lain yang menyebabkan anak itu minder. Nah, terus kadang-kadang kan itu ibunya depresi, terus tapi ibunya itu melimpahkan ke anaknya gitu loh Bu. Jadi anaknya tuh sering dibentak kayak apalah dan sebagainya. Terus yang berefek pada rasa penurunan rasa percaya diri kita gitu. Terus karena yang bermasalah itu orang tuanya, bagaimana sih caranya solusi biar si anak itu mendapatkan motivasi dan rasa percaya dirinya itu kembali gitu, bisa bangkit lagi gitu. Ya itu aja Kak, terima kasih. Terima kasih Diana Utami. Oke Kak Deborah, langsung dijawab aja pertanyaan dari Diana. Ada 2 ya, silakan. Yes, oke. Yang pertama, beda self-love dengan egois gitu ya. Kalau tadi diambil analoginya, contohnya dia melakukan sesuatu itu untuk melindungi dirinya, ya agar tidak tersakiti, tapi orang lain menilainya itu adalah egois gitu. Ya, kita harus lihat dulu nih. Orang itu mengatakan egois mungkin ada intensi tertentu. Mungkin dia sendiri merasa adalah dia ingin bisa masuk ke kamu, tapi kamu mereject dia. Terus habis itu dia mengatakan kamu egois. Kalau misalnya ternyata orang yang mengatakan egois ini juga tidak bisa memahami maksud kamu, bahkan mungkin kamu merasa dia punya intensi tidak baik, menurut saya kita punya hak untuk mengabaikan kata-kata yang disampaikan orang lain atas kamu. Kamu punya hak sepenuhnya untuk menerima ataupun menolak apa yang dikatakan oleh orang lain. Ketika kamu merasa bahwa yang disampaikan itu tidaklah benar adanya. Jadi kita bisa katakan ke diri sendiri, saya tidak egois, apa yang disampaikan oleh teman saya itu adalah tidak benar. Sebaliknya, kalau saya membiarkan diri saya gitu ya, untuk katakanlah melakukan itu malah akan membuat saya semakin terluka. Jadi kita bisa menggunakan mantra ke diri sendiri, misalnya kuatkan saya untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Dan saya bukan orang yang egois. Nah, itu akan memberikan sensasi tenang ke diri kamu sendiri. Karena sekali lagi, kitalah yang punya hak penuh atas diri kita sendiri. Gitu. Nah, tetapi mungkin di sini kakak perlu perhalus dengan misalnya adalah kita mengevaluasi dulu nih, gitu ya. Yes. Sebetulnya yang ingin kita lakukan ini sebetulnya memang betul-betul adalah yang tepat ataupun tidak. Kadang-kadang boleh juga kita mencari second opinion kepada orang lain sebelum kita decide memutuskan apa yang memang kita ingin lakukan. That's number 1. Yang kedua, oke. Sekarang kita menghadapi orang tua nih, orang tua yang kadang-kadang membuat hati anaknya terluka gitu. Dengan kata-kata mereka, dengan katakanlah sikap dan perilaku mereka. Kalau tadi kamu contohin orang tuanya membanding-bandingkan gitu ya antar anak-anaknya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan? Pertama, yuk kita usaha dulu nih. Usaha dulu untuk mengenali pola. Kenapa sih orang tua suka membanding-bandingkan? Karena setiap orang tua bisa saja punya isunya sendiri gitu. Tapi akhirnya orang tua yang mungkin tidak mature atau tidak matang melimpahkan isu mereka itu kepada anak-anaknya melalui perilaku yang tidak tepat. Jadi langkah pertama adalah ajak bicara dulu nih orang tua. Gitu ya. Sekarang mungkin beberapa anak takut gimana sih cara ngajak orang tua bicara gitu ya. Kalau saya memberikan tips adalah kenali juga yuk love language-nya parents kamu tuh apa. Bahasa kasih, bahasa cinta orang tua kamu tuh apa. Gitu. Kapan mereka merasa kayak disayangi dan dicintai oleh orang lain itu adalah dengan momen apa. Nah, love language itu ada 5 gitu ya. Ada yang word affirmation, ada yang physical touch, ada yang act of service, ada yang receiving gifts, dan ada yang quality time. Ada 5.
orang tua kamu modelnya gimana? Ternyata kamu amati gitu, si mama kayaknya moodnya bagus setiap kali dia dipuji. Mama cantik loh, mama hari ini keren banget. Terus si mama merasa kayak, dalam banget gitu ya. Dia feel happy. Kita udah dapet nih, udah capture moment. Nanti aku akan mulai dari situ untuk menyampaikan. Nah, menyampaikannya gimana nih? Ya, menyampaikannya pakai teknik juga deh. Ada yang namanya I message. I message itu adalah gitu ya suatu bentuk komunikasi di mana kita menyampaikan apa yang kita rasakan atas perilaku orang lain. Jadi dari situ orang lain akan menyadari bahwa perilaku mereka itu memberikan emosi tertentu pada kita. Contoh, setelah tahu nih misalnya si mamahnya sukanya adalah dipuji. Mah, aku mau ngobrol deh sama mama, kangen sama mama, kan gitu kan, itu positif word gitu. Ya udah yuk kita ke coffee shop atau ya udah di rumah aja aku bikinin teh dulu ya mah, ya kan? Bikin teh kucuk disajikan gitu. Mah, gini. Aku tuh sedih banget ketika mama itu sepertinya membandingkan aku sama kakak. Padahal sebetulnya aku itu ada juga loh lebihnya mah ini. Dah, jadi I message itu saya gini, strukturnya saya merasa titik-titik. Jadi bisa bilang saya merasa sedih ketika mama membandingkan aku sama si kakak. Ya, jadi si mama ini tidak langsung katakanlah digeneralisasikan bahwa dia salah atau bahwa dia membuat kamu sedih, tapi address behavior-nya. Nah, itu masuk tuh. Terus habis itu si mama jadi recognize kan perilaku apa yang bikin kamu sedih. Nah, terus habis itu kamu masuk lagi gitu kan. Saya berharap mama dan aku bisa jadi best friend gitu sama kayak misalnya aku sama kakak dan seterusnya. Jadi ada yang namanya we message. We message itu adalah kita perlu memasukkan bahwa mama dan kamu tuh kita gitu. Gimana biar bisa menjadi katakanlah kompak gitu. Dan harus kenali juga, kadang-kadang orang itu model komunikasinya juga beda-beda. Ada yang suka direct, ada yang perlu muter dulu, untuk bisa kita masuk, ya kan, agar dia get the message. Ya, jadi kunci komunikasi adalah pesannya tersampaikan gitu. Mau caranya gimana kayak pesannya tersampaikan. Itu kunci komunikasi. Nah, untuk mengenali caranya gimana, nah itu perlu observasi dulu gitu ya. Terus gimana nih cara mengatasi hati kita? Ya ampun, dia terimanya negatif mulu dari parents gitu ya. Nah, perlu me time. Me time ke diri sendiri, kemudian ibaratnya kita kayak detox dengan semua itu. Misalnya contohnya, sedih sih, aku dikatakan nggak becus lah, aku tidak lebih pintar lah dari si kakak, sedih itu diakui dulu. Admit your emotion first. Jangan di shut down. Jangan di shut down. Terima aja. Ya sedih gitu loh. Gimana nggak sedih orang dibandingkan. Dah, terima nih semua emosi. Gitu ya. Baru kemudian, tapi sebenarnya kalau aku pikir-pikir, aku tuh juga banyak loh kelebihannya. Nah, itu akhirnya tone emosinya naik tuh, seret gitu. Tapi bisa jadi mama nggak tahu gitu ya. Dia belum bisa lihat itu. Oke lah. Mungkin misi aku berikutnya adalah menunjukkan ke mama bahwa aku tuh bisa juga loh lebihnya di sini. Nah, jadi be kind to yourself. Jangan jatuhnya adalah aku anak nggak diinginkan. Aduh, aku tuh kayaknya nggak berharga gitu. Jangan. Karena itu akan bikin emosi kamu malah deep down, bisa mental breakdown gitu. Nah, itu. Terus bisa juga dengan pakai tadi ya pesan-pesan atau apa ke mama kamu. Intinya gini, cobalah untuk mencari tahu dulu gitu. Jangan langsung gegabah gitu ya atau apa gitu. Nah, agar bisa katakanlah kita mengambil keputusan yang tepat. Mungkin itu dari saya jawabannya. Semoga berkenan ya Lampung. Thank you loh, Lampung jauh banget. Thank you. Saya balik ke Ano. Thank you, Kak Deborah. Oke, nah Diana terjawab ya. Permasalahan kamu juga, aku juga pernah ngalamin di mana orang tua aku seperti hal yang samanya selalu membandingkan dan lain sebagainya. Tapi
semua butuh proses, butuh waktu untuk kita tuh harus belajar dulu polanya dan lain sebagainya. Belajar komunikasi yang bagaimana seperti apa, sampai ada titik di mana kamu siap untuk menyampaikan apa yang sebenarnya. Disitulah titik orang tua kita tuh bisa sadar gitu. Dan aku pun melakukan hal yang sama. Ketika aku waktu sampai SMA, aku nggak pernah berani untuk bicara apapun sama orang tua, karena orang tua aku tuh dominan. Sifatnya tuh alfa gitu, maunya didengarkan terus. Tapi ketika aku kuliah, aku belajar bagaimana cara bicara yang baik, akhirnya aku tahu ajak orang tua tuh harus dinegosiasi seperti apa. Nah, makanya yang disampaikan Kak Deborah itu benar-benar mengena banget di aku, dan semua jawabannya itu benar-benar kamu bisa terapin. Oke, terjawab ya Diana? Thank you. Thank you. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Siapa yang mau bertanya? Silakan nyalain kameranya dan Aku mau bertanya. Mau bertanya? Oke, silakan Nindi. Iya. Ini siapa nih? Nindi dulu ya, Nindi. Iya, halo kepada Kak Deborah. Terima kasih atas materi yang sudah dibawakan yang luar biasa, dan juga terima kasih banyak untuk kakak-kakak panitia yang sudah membuat acara yang luar biasa seperti ini, yang membuat saya lebih paham ternyata life self love itu seperti apa. Dan untuk Kak Deborah, saya sangat menarik pas tahu kalau misalkan Kak Deborah tuh salah satu co-founder dari KLI, karena aku juga salah satu orang yang suka visit KLI di Instagram. Jadi aku suka sekali ngelihat di KLI itu ada beberapa, kan di KLI juga ada beberapa tips seperti bagaimana cara mengendalikan emosi atau sebagainya seperti itu. Dan pertanyaan aku di sini, gimana sih Kak cara untuk tetap mencintai diri sendiri, tetap menanamkan self love di diri aku sendiri, tapi kadang kan self love itu kan dibangun dari sistem juga. Misalkan support system dari orang terdekat aku atau dari orang tuaku, tapi terkadang mungkin tanpa mereka sadari, mereka itu menjadi faktor pendorong untuk membuat aku merasa kayak aku nggak mencintai diri aku sendiri. Jadinya aku merasa terkadang aku menjadi pribadi yang worthless. Jadinya self love itu hilang lagi dari diri aku. Nah, untuk tipsnya itu seperti apa, Kak? Oke, Nindi, terima kasih. Silakan Kak Deborah. Thank you, Nindi. Makasih ya udah mengapresiasi kli.id, dan semoga isi feeds-nya bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke, gini, aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan. And I know the emotion must be negative gitu ya, ketika misalnya kita butuh support system, tapi support system itu tidak malah mendukung kita menjadi individu yang positif, katakanlah. Akhirnya kita menjadi worthless, kita menjadi kayak, oh ya sebenarnya saya berharga apa gimana gitu ya. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Nah, saya mau bilang adalah, yuk percaya sama diri kamu itu dulu gitu. Ketika kamu mampu melakukan A, B, C, D, put faith, ya memang saya mampu gitu. Ini kelebihan saya gitu ya. Nah, kemudian ya betul, kita butuh support system gitu kan. Tapi yang paling penting adalah dari internalnya kita sendiri tuh gimana dulu gitu. Seberapa kita betul-betul yakin dengan diri kita sendiri, itu yang harus selalu dipupuk gitu. Ya. Dengan kata lain gitu ya, ketika kita mampu untuk menjaga kondisi internal kita dalam keadaan yang stabil kan ya, maka sebenarnya kita sudah punya pelindung lapis 1, layer 1 tuh. Layer 1 yang aman buat kita. Ya, kita butuh gitu kan ya, support dari orang lain gitu. Ketika kita rasa di lingkaran satu kita, misalnya adalah orang tua, saudara gitu kan, kakak adik misalnya nggak support, jangan pantang menyerah gitu. Karena support system itu bisa saja didapat dari orang di luar lingkaran satu kita gitu. Misalnya contohnya, kamu bisa cari komunitas-komunitas yang memang bisa mensupport kamu gitu ya, yang mereka itu selalu menggiatkan orang-orang di dalamnya itu untuk katakanlah perform, untuk tampil, kemudian mereka juga punya katakanlah budaya komunitas yang baik gitu ya, saling mengapresiasi dan seterusnya gitu ya, menjadikan seperti kita itu bagian dari keluarga. Nah, itu pun juga bisa menjadi support system kita. Jadi jangan langsung misalnya berpikir kita tidak akan pernah dapat support system. Karena support system itu adalah bisa saja di luar keluarga kita. Tapi perlu lagi nih kita lihat gitu ya, apakah benar nih kita nggak dapat support dari mereka, atau tadi balik lagi adalah kita belum mengkomunikasikannya dengan baik gitu. Kita belum ajak mereka untuk bicara sama kita gitu ya tentang apa yang kita rasakan.
aku tuh merasa tidak disupport gitu kan ya, ketika, nah itu tadi, itu I message gitu. Jadi bukan kalimatnya instead of bilang gini, kenapa sih kalian semuanya nggak ada yang support aku ya, aku tuh jadi stres, depresi, dan segala macam gitu kan ya. Nah tapi itu kan tidak jelas gitu loh, hanya bilang kepada kenapa sih kalian semua selalu nggak pernah support aku, general, nggak pernah support. Yang akhirnya apa, orang-orang itu akan build standing wall tinggi banget gitu. Mereka akan bikin benteng pertahanan tinggi banget dan susah kita masuk gitu ya. Tapi kita muter seret untuk ngomong sama dia, "Ma, Pak, ada waktu enggak?" gitu ya. Nah, sampaikan, "Aku merasa sedih loh. Ketika aku ingin melakukan ini, papa mama responnya adalah nggak usah, itu nggak perlu." Misalnya, kita address behavior-nya. Kemudian kita bisa tanya mereka responnya seperti apa. Terus dari kita sendiri bisa, namanya itu adalah heart to heart talk, bicara dari hati ke hati. Tadi kamu punya kebutuhan untuk mendapatkan support system, itu yang dikedepankan gitu, itu yang disampaikan. I need support system from you, my parents, about this. Jadi orang tua juga bisa mengaddress gitu ya. Oh, ada kebutuhan kamu untuk disupport oleh mereka. Sometimes parent juga nggak bisa baca kode-kode guys, you know, ya. Iya, Parents itu perlu untuk dicet gitu loh, didirect bener. gitu ya. Karena mereka itu adalah busy people sometimes, ya. Dan juga belum tentu peka gitu loh. Nah, ini understanding about our parents and our sibling itu penting dulu. Ya, baru deh tuh terapkan beberapa langkah. Ya, dicoba dulu. Siapa tahu mereka jadi ngerti apa yang kamu mau dan mereka bisa memberikan apa yang menjadi kebutuhan kamu. Seperti itu jawaban saya. Terima kasih ya. Ih, keren banget loh. Saya Terima kembalikan ke kasih. Ano. Terima kasih. Terima kasih Kak Deborah. Oke, Thank ini you. terjawab ya. Terima Ini terjawab kasih. ya dengan apa yang disampaikan oleh Kak Deborah ya. Memang betul kita tidak bisa menyimpulkan semuanya secara general, harus spesifik, dan kembali lagi the important things adalah komunikasi ya. Komunikasi, pahami step dan lain sebagainya. Oke, kita langsung ke pertanyaan terakhir. Yang ingin bertanya silakan, saya kasih kesempatan. Silakan nyalain kameranya dan Izin bertanya, saya mau. Siapa tadi yang cowok tadi? Siapa? Aku Adi. Oke, Adi, silakan Adi. Izin bertanya, terima kasih atas pematerinya, sangat motivasi sekali bagi saya. Saya ada satu pertanyaan. Kebetulan teman saya ada sesuatu terkena mental health karena selalu insecure dan kurang bahagia apa yang dijalankannya dan sering curhat kepada saya. Tapi saya pun tidak bisa kasih solusinya. Hal itu gimana ya solusinya? Dan saya sarankan ke psikolog juga nggak mau karena psikolog tuh pasti membutuhkan biaya yang mahal. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, Adi, terima kasih. Kak Deborah, silakan jawabannya. Aduh, Adi keren banget loh pertanyaannya gitu ya. Baik. Nah, gini, kadang kita punya teman ya, banyak mau curhat ke kita. Terima kasih kamu sudah mau menjadi pendengar yang baik karena sebetulnya itu yang mereka butuhkan. Jadi pendengar buat mereka. Ya, Kak, saya senang. Kamu mengatakan saya nggak tahu kompetensi saya tidak mumpuni untuk membantu mereka, gitu ya. Nah, tapi memberikan diri kamu menjadi pendengar yang baik itu sudah solusi. Bahwa mereka menjadi lega, gitu. Ada yang mendengarkan dengan baik. Nah, mendengarkan dengan baik ini, gitu ya, katakanlah juga nggak gampang. Thank you banget kalau kamu bisa menjadi pendengar yang baik. Karena menjadi pendengar yang baik berarti kita harus fokus, atensi, kita nggak fokus sama gadget kita memberikan diri kita, gitu ya. Dan yang paling penting saya bekali kamu adalah, yuk punya empati. Ya, perasaan seolah-olah bahwa kamu di posisi dia. Itu vibe-nya akan keluar gitu. Nah, yang bercerita sama kamu akan merasa didengarkan, disayangi, gitu ya, dan dimengerti, gitu. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa memberikan saran yang tepat, gitu. Mungkin dia hanya sekedar menceritakan gitu. Mungkin dia nggak butuh solusi, gitu ya. Ada orang yang memang hanya ingin didengarkan, tapi nggak butuh solusi. Mungkin pada saat itu pikirannya lagi mumet, begitu udah didengarkan, dia pulang, dia dapat solusi, ada, gitu. Jadi nggak butuh gitu ya, misalnya untuk mencari solusinya gitu ya.
Dia hanya butuh, oh ya saya saat ini ingin mengeluarkan apa yang saya rasakan. Jadi jadilah pendengar buat dia, put empati gitu ya pada saat kamu menjadi pendengar buat dia gitu ya. Dan juga ketika kamu mengatakan, oh ya sebaiknya kamu menghubungi profesional saja gitu ya. Terus dia mungkin ada masalah ekonomi atau apa. Jangan give up gitu. Kalau memang kamu mau bantu, kamu coba browsing. Setahu saya banyak banget platform gratis yang bisa gitu ya diakses untuk berkonsultasi dengan profesional gitu ya, dan itu pun juga dengan biaya yang sangat murah gitu dan terjangkau. Ada beberapa platform itu biayanya hanya 15.000 gitu ya. Nah, ada bahkan yang free. Jadi kalau boleh kamu juga browsing-browsing dan kamu bisa sampaikan, ya udah kalau kamu butuh aku sudah nih mencari buat kamu. Semoga terselesaikan gitu ya. Kalau kamu butuh teman bicara, aku akan selalu ada buat kamu. Tapi mohon maaf, mungkin aku hanya bisa menjadi pendengar gitu ya. Nah, semoga kamu bisa juga mencari solusinya. Itu good word. Jadi kita juga tidak memberikan harapan palsu. Tapi kita ada menjadi orang yang mensupport dia. Dan dia ketika dia merasa, I have one of support system, dia bisa conquer the world. Saya kasih tahu ya teman-teman. Walaupun support system kamu cuma satu, it's enough. Gitu. It's enough buat kamu untuk bisa face the world. Nggak butuh 100 orang jadi support system kamu. Ya, satu pun sudah lebih dari cukup. Dan believe to yourself, you can do it. Gitu. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Thank you. Oke, Kak Deborah, terima kasih untuk jawabannya. Adi, kejawab ya, Adi ya? Udah kejawab. Terima kasih jawabannya. Oke, ya semangat ya Adi. Semoga teman kamu bisa terlepas dari mental health. Amin. Silakan tips-tips dari Kak Deborah tadi bisa dijalanin. Semoga bisa membantu teman kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah bertanya. Mohon maaf banget, ini kita cuma kasih 3 kesempatan penanya karena memang waktu kita tidak banyak ya. Dan kalau Kak Deborah berkenan, nanti itu ada jawaban, ada di kolom komentar. Kak Deborah, mungkin kalau Kak Deborah berkenan, silakan membalas ya. Tapi untuk sesi Q&A kita tutup dulu sampai di sini. Anyways, sesi Kak Deborah telah selesai. Gimana kalau kita kasih applause dulu buat Kak Deborah? Semuanya tepuk tangan dong buat Kak Deborah. Luar biasa banget. Luar biasa. Oke, Kak Deborah, terima kasih banyak. Gimana Kak? Sebelum kita closing ada closing statement dulu. Closing statement dari saya adalah gini. Kita semua itu perlu melihat proses itu adalah sesuatu yang penting gitu. Jangan langsung berharap pada instant result. Gitu ya. Tetapi jalani prosesnya, jangan menyerah. Kalau mau istirahat boleh, but don't quit. Gitu ya. Nah, dan kamu akan bisa merasakan gitu ya, begitu banyak hal yang bisa kamu syukuri dan begitu banyak hal yang bisa kamu lakukan buat diri kamu ke depannya. Dan buat tadi teman-teman yang banyak banget pertanyaannya, ini bagus banget gitu ya. Saya memberikan ruang buat teman-teman bisa DM ke Instagram saya gitu ya. Yang personally ya, bukan yang kli.id gitu, yang saya pegang sendiri akunnya @deborahbasaria. Boleh DM, nanti saya akan coba jawab gitu ya buat teman-teman yang saat ini ngikutin acara webinar ini. Oke, terima kasih buat waktunya dan semua pertanyaan bagus-bagus. Thank you so much. Thank you so much, Kak Deborah. Oke, Kak Deborah, sebelum kita break ya, kita dokumentasi dulu bersama sertifikat yang udah dikasih sama panitia. Oke, tim dokumentasi silakan mengabadikan momen dokumentasi ini dengan sertifikat untuk Kak Deborah. Silakan. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi, Kak. Oke. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Kak Deborah. Sekali lagi terima kasih banyak atas good information. Sangat membantu. Yes. Tersampaikan dengan bahasa yang simple dan sangat luar biasa. Oke, thank you banget ya Kak Deborah. Terima kasih. Sukses ya buat acaranya sampai selesai. Terima kasih teman-teman. Selamat berproses. Selamat siang. Selamat siang. Oke, teman-teman yang hadir di sini semuanya, saatnya kita akan masuk ke sesi break ya, sesi kedua. Tapi sebelum itu saya mau lempar dulu ke host cantik kita. Siapa lagi kalau bukan Gisela Luneta. Silakan Gisela.
Thank you Kak Ano, thank you juga buat Kak Deborah nih, materinya luar biasa banget. Oh ya teman-teman, saat ini kita mau kasih nih waktu buat teman-teman istirahat 15 menit. Dan teman-teman diharapkan untuk kembali lagi setelah 15 menit karena kita mau mengumumkan pemenang dari penanya-penanya tadi, serta melanjutkan ke acara selanjutnya. Jangan lupa nanti kembali lagi ya teman-teman, terima kasih.